Ibu Diana dulu. Hai, Diana. Ibu Diana, kita dengerin cerita Ibu Diana. Kayaknya langsung di on cam, langsung di open mic aja. Diana, halo, Ci Diana. Are you there? Tadi ada kayaknya Diana nih. Coba aku ask to unmute. Karena dia sangat excited. Saya kenal Hai, Ibu halo Diana Kak. juga. Ya, saya cerita dulu mengenai Ibu Diana ya. Nah, maksudnya saya kenal dia cukup lama. Dia salah satu customer buku. Pernah beli buku sama gue dulu ya, Diana ya? Pernah nggak? Kayaknya udah lama ya sekali ya, Diana. Dari zaman banyak perubahan, dari gimana-gimana. Halo, kok hilang Diananya? Hilang dia. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu sebentar. Terus siapa lagi yang saya udah sempat koordinasi untuk cerita karena menurut saya menarik. Sebentar, sebentar. Ibu Wiwit ada nggak Ibu Wiwit? Tadi saya lihat ada Ibu Wiwit. Ibu Wiwit. Oke, Bu. Kalau Ibu berkenan bisa open mic sambil nunggu Ibu Diana. Karena dia selalu ada cerita yang menurut saya, kalau dia nulis ya Bapak Ibu, saya juga bergetar. I know her very well. Walaupun nggak pernah ketemu Bu ya. Dan saya bilang saya juga Iya. terharu kalau ibu selalu begitu. Saya juga gampang melo sebenarnya bu. Cuman saya malu aja karena badan saya kan gede. Kalau badan gue melo-melo gue oke dulu lah. Tapi memang nggak terus terang saya gampang. Tapi bukan nangis-nangis nggak gampang terharu. Ibu Iwin kalau berkenan silakan cerita namanya siapa, dari mana dan kenapa mau ikut Shadow Work Project. Lalu apa yang terjadi Shadow Project menurut Ibu Iwin dan harapan apa sih? Halo, malam kok. Ya halo. Oke, oke. Perkenalkan teman-teman, saya nama Ibu Wiwin, ikut dari program Surya sudah berapa bulan dari awal cakra dulu ya, meditasi cakra. Saya ikut Shadow Project. Ada sesuatu hal yang sepertinya saya sembunyikan, tapi saya tutupin begitu ya, atau istilahnya saya menutupi luka lama untuk merasa tetap baik-baik saja. Dan ternyata kemarin puncaknya pada saat saya coaching. Disitulah saya baru merasakan eh, apa yang selama ini saya pendam, saya tutupin dengan kegembiraan saya, keceriaan saya, senyum saya. Ternyata itu hanya suatu kepalsuan, topeng seperti yang kita tadi lakukan dengan meditasi tadi ya. Jadi setelah melakukan coaching kemarin pun setelah terbuka semuanya ada suatu dorongan lah, dorongan untuk sebaiknya kita tidak memakai topeng ataupun berpura-pura gitu. Jadi menerima luka, menerima rasa yang dulu apa ya kalau saya bilang sangat menyakitkan gitu. Tapi setelah saya melakukan itu sih sekarang sudah agak agak plong ya, agak plong gitu dan ada dorongan untuk tetap konsisten berubah jauh lebih baik. Itu aja sih. Itu aja sih kok. Kayaknya saya kurang bisa itu karena saya kalau cerita apa gitu Ya, saya bisa suka. paham. Ya, saya pahamin, Bu. Makasih ya, Bu ya. Makanya saya bilang saya kalau ada Ibu Win saya juga agak terharu ya. Tapi thank you Bu Win, saya tahu ini nggak mudah untuk Ibu cerita sampai saat di sana. Terima kasih banyak dan saya percaya ini akan jadi satu hal kebaikan buat banyak orang, Bu ya. Dan tadi saya udah ngeliat Diana nih, Diana seru banget karena setiap kali dia chat saya dia selalu excited. Buat nggak biasanya nih anak kayak begini saya bilang. Oke, Ibu Diana gimana Ibu Diana? Langsung aja ngobrol ya dengan kita teman-teman di sini silakan. Hello kok, halo semuanya. Halo, kedengeran nggak kok? Kedengaran, kedengaran, lanjut aja. Ah, ah, iya, benar sih saya excited kok. Jadi kalau menurut saya pribadi kok, kalau bisa diringkas semua ini dalam satu kalimat itu kayak program ini, project ini tuh seperti kayak water in the desert gitu. Jadi kalau saya sesuai dengan archetype yang kemarin dikasih tahu kok, saya memang the seeker. Saya sangat curious sekali dengan spiritual sebenarnya, tetapi ya berhubung karena saya orangnya orang rumahan, jarang bergaul, jadi source sangat terbatas gitu. Ketika muncul ini, oh I'm very excited dan I'm very curious gitu.
Jadi setiap hari itu kalau kalau menurut saya, kalau saya pribadi sekitar jam 6 jam 7 malam saya udah nungguin ini tugas apa lagi nih hari ini nih, meditasi apa lagi nih, kayak seru gitu. Selain dari itu juga sih, karena mengikuti prosesnya dari yang pertama sampai hari sekarang ke-9 itu saya merasakan perubahannya sih kok. Kalau saya yang dulu, saya nggak akan berani ngomong kayak begini sekarang. Tapi kalau sekarang ya masih belajar lah kok. Tapi lebih berani berekspresi gitu kok. Oke, ada lagi Diana? Eh, Sebenarnya sih ya banyak sih kok ya. Saya sebenarnya Berarti udah bentuk tulisan, yeah, bentuk I'm tulisan. very excited Ya, really you tapi can hear my excited lagi voice. Diana. Bapak Ibu, saya terus terang ya, saya juga heran kenapa banyak banget orang tuh cerita sama saya heboh-heboh. Dan Diana ini punya satu cerita yang sesuatu ya, saya nggak cerita-cerita. Lu kalau dengar Eh, lu akan bengong, hah? Bisa begitu? Jadi kalau Anda merasa hidup Anda udah gimana-gimana, lu mesti someday, mesti ngobrol sama Diana, lu akan bilang tepuk tangan buat dia. Ya, karena menurut oh saya hebat ya. ya, ya thank you loh. Kakak udah kenal Saya tahu, kenal saya saya udah lama ya dari iya, udah lama banget up ya. and Jadi down saya ya sekarang kan. ibu terus banyak banget orang teman cerita, teman saya dengerin aja. Saya karena saya berasa saya bukan konsultan juga, gue nggak pintar-pintar amat dan gue juga nggak baik-baik banget jadi orang. Maksudnya gimana? Ini not my kompeten. Tapi saya dengerin. Gue inget rata-rata orang yang Oh, chat ke gue, walaupun gue nggak respon ya karena gue berasa gue bukan guru, gue bukan guru BP, bukan konsultan. Jadi nggak berani ngomong gitu. Aku salah ngomong aku juga ya. Oke, tapi thank you Diana, ya, lu keren banget. ya. Thank you. Kau juga keren. Kau and team. You are Oke very oke. great. Dan selanjutnya ini juga ada nih satu orang yang namanya Ibu Siti, tapi namanya diganti namanya R ya, ganti Ria kalau nggak salah. Ya. Hai Ria. Ya. Halo, Halo, ini Ibu Siti apa dia namanya? Ibu Ria ya, Siti, thank you loh mau dengar cerita. Kita mau tahu nih cerita Ibu karena saya lihat tulisan Ibu juga oke banget cara nulisnya. Nama budaya Ibu silakan. oke, Hmm. makasih Ko. Perkenalkan saya Siti ya. Saya ikut dalam project Shadow Work Project ini. Saya merasa luar biasa ya, emosi saya sama eh, energi saya itu lebih ini ya, lebih eh, besar gitu. Lebih energi semangatnya lebih besar dan positif gitu. Khususnya hari kedua itu dengan hari kelima ya, itu kan eh, menghadapi emosi yang ditolak dan juga melepaskan dendam dan sakit hati gitu. Di awal meditasi itu saya merasa perasaan dan emosi saya itu bergejolak gitu. Kemudian secara fisik saya merasa kepala saya itu berat, terus nafas pun pendek gitu ya, dan jantung itu kenceng. Kemudian setelah melakukan journaling, meditasi, ya kan, visualisasi dengan pakai gelang numai eh, yang mengeluarkan cahaya warna hitam keemasan gitu ya. Berangsur-angsur perasaan yang tadi bergejolak dan emosi marah itu lebih lemah, kemudian ringan gitu ya. Dan bawaannya memang saya jadinya tidur juga lebih lelap gitu kok. Jadi pengalaman saya dengan gelang rumah ini, saya merasa energi itu sangat eh, power gitu ya. Eh, Khususnya saya waktu testimoni, saya tes di tangan kanan dan juga tangan kiri itu memang betul-betul saya observasi gitu. Oh ternyata eh, saya lebih nyaman di tangan kanan gitu. Nah demikian kok sharing Oke, saya. terima kasih Ibu Siti. Tadi saya nyari-nyari Civivi mana nih Civivi? Oh ternyata dia pakai namanya Cok Vivi Rap. Rap itu Ranto Prapat. Halo Civivi. Civivi juga keren. Kalau cerita tuh salah satu orang gini Bapak Ibu. Saya tuh suka nulis dan saya pengamat tulisan. Salah satu orang yang menurut saya ketika dia nulis dia bisa mengekspresikan dia happy dan dia ketawa. Satunya adalah Civivi. Mana Civivi ini? Jadi kelihatan banget ya, maksudnya energinya kerasa dia tulisan ini calon seorang penulis hebat juga, calon journaling nih. Kalau menurut saya, karena tanpa disadari dia bisa nulis tuh
bikin orang happy. Gimana Ci Vivi? Bisa cerita? Halo, Bung. Halo Cici, thank you loh Ci. Aku mau dengar dan teman-teman mau dengar apa sih ya cerita dari Cici. Kalau silakan Ci. Ah, malam Kak Surya, malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Vivi dari Rantau Prapat. Em, nggak tahu mau ngomong apa nih sebenarnya nih. Awal ikut project sih karena penasaran ya. Apa sih ini gitu? Kok Kak Surya menggaungkan terus karena penasaran jadinya join gitu loh. Eh, selama selama ikut project ini sih yang surprise-nya itu ternyata emosi saya itu benar-benar eh terkontrol. Sebelumnya itu mood swing banget, banget, banget. Dan setelah ikuti latihan hari pertama, hari kedua, tanpa disadari emosinya kok terkontrol ya gitu. Terus tidurnya juga pulas gitu kan. Nah, yang lebih ininya pada saat hari keberapa itu lupa saya yang memaafkan diri sendiri. Ah, itu gila banget itu. Energinya yang saya yang tidak peka energi gitu ya. Energi yang terasa banget habis itu tidak bisa mengontrol ini, meraung-raung banget gitu, yang ngikutin harusnya tahu deh apa itu gitu. Itu benar-benar surprise banget, tidak tidak disangka, tidak diduga gitu. Meraung-raung pokoknya lah, tidak bisa dikontrol lah gitu. Habis itu ya plong gitu, tapi benar-benar seru sih, seru. Seperti yang Ko Surya suka cerita ya, eh suka dengan kalimat seru deh, seru-seruan deh kita di sini. Dan benar, ini seru-seruan. Yang belum ikut wajib ikut. Rasakan sensasinya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ini benar-benar sesuai SOP banget nih. Thank you GVP. Tapi bukan SOP beneran, maksudnya kita kong kali kong enggak. Maksudnya mereka ada yang nanya saya musik gimana. Soalnya memang pada umumnya secara ilmu komunikasi atau public speaking kan harusnya kita kenalin nama dulu ya. Terus domisili, kota domisili sebagai rujukan kita serius lah mau ngomong. Ya cerita kenapa-napa gitu aja santainya ngobrol nggak tahu gimana. Dan selanjutnya kita akan ngajak satu lagi nih. Dan ini orang memang saya siapin yang paling terakhir memang sih. Orang ini ceritanya menarik ketika kenal saya. Ini kok Surya? Ya. Mau scan energi cakra? Ya. Oh, gini-gini. Oh, tapi saya dengar dulu, dia kirim audio, voice note panjang banget. Aduh, saya lagi nganter anak lagi ya. Saya udah balas chat dia, dan saya suka nggak enak, Bapak Ibu. Kalau saya udah ngechat sama orang gimana, kalau saya ngeladenin terus, saya merasa sungkan. Mending gue jangan baca, atau jangan ngetik daripada gitu. Temen, karena akhirnya jadi panjang voice note-nya. Dan saya mengambil kesimpulan, orang ini luar biasa. Luar biasanya dalam arti kata ya, dari kecerdasan, cara bicara, cara dia menyampaikan ekspresi secara positif luar biasa banget. Ini ada Ibu Astria Marsia, ya kan Bu? Ada tadi saya ngintip nih. Mana Bu? Ya, hadir kok ke Surya. Selamat Dan malam dia semuanya. seorang live TikTok, seharusnya berani dia untuk off cam nih, on cam nih, karena kan sama-sama apa namanya, kita kan sama-sama live streaming host ya kan? Iya. Mau on cam? Ya, Jangan. ya, ya, terserah, terserah. Tapi oke, Ibu saya bisa kita dengerin ya, oke? Agak panjang dikit juga nggak apa-apa kalau untuk Ibu. Silakan Bu. Asik. Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal bersama saya Astia. Saya ini berdomisili dari Jakarta kebetulan dan aktivitas sebagai ibu rumah tangga dan juga pengajar dan saya ini ngajar balet di usia 4 sampai 5 tahun. Juga sebagai host TikTok. Nah, sebelum saya mengenal Virya, Surya lebih tepatnya ya, bertemu, itu saya pernah mendapatkan penyakit yang cukup lama dan saya harus bed rest di mana saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, yaitu tiroid ya. Nah, semenjak saya mendapatkan tiroid, pemulihan dokter itu sudah memvonis untuk tidak boleh banyak beraktivitas dan stres. Halo, kita ini hidup, nggak mungkin dong kita nggak bisa beraktivitas dan nggak mungkin juga kita nggak bisa menghadapi stres. Ya sudah, tapi pada saat itu saya okekan gitu kan untuk minimalisir dengan stres. Tapi kan namanya hidup nggak mungkin lah ya ngadepin anak apa segala macam. Oke, dan terus akhirnya pulih, saya mendapatkan satu pekerjaan, dua, dan akhirnya bertemulah dengan Ko Surya, dengan Viryanya. Di situ baru saya banyak belajar mengenai bahwa ternyata memang kita itu nggak bisa nge-push diri kita
ya kan? Diri kita di-push gimana? Ya, semua harus kejar, di-deadline kan, rushy, harus selesai tepat pada waktunya. Oh no, ternyata memang semua itu ada waktu ilahi seperti apa yang Kong Surya bilang. Di situ saya sadar dan akhirnya, oke, berarti saya harus bukan menjadi malas atau gimana, enggak, tapi yakin semua pasti selesai tepat pada waktunya. Dan akhirnya itu butuh di-switch ya. Dan akhirnya Ko Surya juga menyarankan, ayo Bu, ikutan yuk apa shadow work project. Saya juga berpikir gini, mungkin saya begini karena ada shadow saya yang saya nggak kenal kemelekatan atau trauma masa lalu gitu ya. Tapi ternyata saya setelah mengikutinya sampai hari ini, sampai saya ngomong juga ke Ko Surya, kok saya kayaknya nggak punya trauma nih kok. Gitu. "Ih, jangan dicari Bu traumanya," katanya gitu. Oh iya, tapi ada perubahan nggak? Banyak. Banyak sekali perubahannya. Apa? Sebelum saya mengikuti meditasi-meditasi yang ada di Virya, itu saya banyak aktivitas yang akhirnya tenaga saya atau energi saya itu habis. Ya, jam 7 sudah habis, udah capek, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi setelah saya mengenal Virya dan Kursurya ini, meditasi, semua saya jalanin dan itu ternyata ya kita capek. Duduk sebentar, tarik nafas, itu energi kembali. Loh kok bisa? Nah, sedangkan kalau kita capek itu kita pasti marah-marah dong, temperamen namanya ibu-ibu ya, mohon maaf lahir dan batin, bukan ini kan gender, tapi memang akan mood swing. Nah, karena kita capek, jadi maunya semuanya marah. Nah, tapi karena sekarang udah mengikuti shadow, ya Allah, saya hanya bisa berkata, wow, wow, ngadepin anak latihan balet 4 sampai 5 tahun di mana mereka masih aktif, saya nggak pakai keluar tanduk di situ, tapi dengan tersenyum. Dan mereka akhirnya juga nurut. Satu. Kedua, saya capek. Cukup duduk, tarik nafas ya 4-4-4. Udah, saya kalau gelangnya nomad selalu dipakai ya kok, nggak apa-apa ya. Itu semua oke. Ya, saya masih bisa beraktivitas, masih bisa nge-live lagi, masih bisa dan semuanya pekerjaan rumah. Sehabis itu tidur lelap, ibaratnya kayak anak bayi, ada bom di sebelahnya juga nggak kebangun. Pagi bangun dengan rasa yang fresh seperti baru, ya energinya tuh on lagi gitu Ko Surya. Jadi saya nggak ngerti ya, betapa kerennya kan ya ini shadow work project. Kayaknya kalau nggak rugi untuk apa, rugi banget kalau kita nggak ngikut ke batch kedua ya nggak sih kok? Tapi ini Iya. benar-benar sesuai SOP ya. Tapi Bapak Ibu yang dengerin gini Bapak Ibu ya. Nah, Kalau orang bilang ini sesuai tujuannya untuk mengarahkan, Bapak Ibu perlu tahu dan perlu dengarkan dengan seksama. Anda ikut 10.000 kali yang kita punya, tidak bayar lagi. Sungguh. iya, iya, Sungguh. bener. Kecuali nanti ada satu perubahan, misalkan kita harus bikin konsep, misalkan event ya. Event harus bayar dong Bukan. kalau offline ya. Iya, Kita harus bayar, kita cuma event yang betul. datang ya kan. Tapi kalau kayak gini-gini, Heeh. you don't need to pay anymore. Ya kayaknya rugi banget kalau nggak ngikut. Bahkan yang pertama aja kalau nggak ngikut rugi kok. Ya ampun, ini secara fisik saya merasa almost ya 100% pulih lagi seperti waktu saya belum kena steroid loh kok. Luar biasa, terbahagia. Luar biasa. Apa itu yang terjadi kok Surya? Ya, karena ya Allah mengizinkan ibu untuk pulih itu aja. Dan saya hanya sebagai pemandu jalan bu, bukan guru, bukan jagoan, bukan. Saya ini cuman ini kayak tukang ojek bu, nganterin bu, nganterin ke sana. Iya, tapi maksudnya ini semua dari alam kok. Jadi Dari kalau dibilang guru alam. ya enggak Bapak Ibu, enggak tepat. Saya cuma ibarat sebagai seorang pemandu aja. Pemandu yang memang Iya. udah ada kitabnya, udah ada jurus-jurusnya. Saya cuma itu aja, Iya. aturin aja enggak. Jadi kayaknya memang keilmuan ini tuh wajib banget ya disebarluaskan karena memang apa ya, manfaatnya tuh besar sebesar-besarnya dan nggak ada kalimat lain selain keren banget, wow banget dan amazing banget apalagi. Ya, luar biasa ini memang gak salah dan paling terakhir ngomongnya. Oke, terima kasih Mbak Asti. Sama-sama, selamat malam. Salam Tapi kenal semuanya. Terima enggak, kasih tapi Kak keren, Surya. keren, keren, keren. Oke, karena saya berusaha untuk menahan diri sebenarnya ketika berbicara di ranah ini ya, untuk mengurangi frase-frase kata yang memang berhubungan mengarahkan seseorang untuk something to pay atau something gimana. Karena memang kita disuruh latihan seperti itu. Waktu kita turun gunung ibaratnya ya.
turun gunung ya. Kita mesti latihan kayak gitu. Kenapa? Karena jadi nggak elok jadinya. Orang akan berpikir, seperti saya kemarin ketemu Pak Heri ya. Saya setuju dengan kata Pak Heri kemarin. Sekarang kita zaman ke zaman udah susah nggak bedain orang ngebahas spiritual tujuannya mau ngapain sih? Mau nipu, mau yang keren, mau apa gitu. Dan saya juga nggak berani klaim orang seperti itu. Dan saya berusaha untuk netral, nggak mau ngejudge. Mending gue nggak usah tahu deh. Seperti itu. Dan saya juga nggak mau terlalu pusing. Mau lu hebat atau nggak hebat. Yang penting ya gue jalan hidup baik-baik aja. Kita akan lanjut lagi Bapak Ibu.